Enggak sakit. Ada 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi di dalam Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Ya, beberapa saat yang lalu, sebagaimana yang saya perlihatkan di video ini ya, saya telah divaksin dengan vaksin COVID-19 tersebut. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang belum divaksin atau persiapan mau divaksin. Yang pertama, sebelum divaksin maka hendaknya Anda istirahat yang cukup. Jadi malamnya jangan terlalu lelah, jangan terlalu kurang tidur, tapi istirahat yang cukup. Ya, kemudian yang kedua, hendaknya Anda tidak boleh bekerja berat ya. Tidak badannya dalam kondisi pegel-pegel atau capek-capek. Kemudian divaksin sehingga daya tahan tubuh Anda dipastikan dalam kondisi fit atau sehat sesehat-sehatnya. Kemudian yang selanjutnya, Anda usahakan sebelum berangkat, misalnya vaksinnya adalah pagi hari, maka sarapan lebih dahulu ya, dengan makanan yang aman bagi perut Anda. Jadi jangan makan yang aneh-aneh lah, misalnya mie ayam pedas atau bakso yang banyak cabenya sehingga Anda akan merasakan tidak nyaman di perut Anda dan nanti akan bermasalah di kemudian hari, apalagi nanti kalau sudah divaksin, karena ada beberapa kemungkinan misalnya Anda merasa misalnya demam atau mungkin juga geliang dan sebagainya. Nah, kalau Anda dalam kondisi perut Anda juga tidak nyaman, maka ini akan menjadi hal yang mungkin kurang baik. Walaupun secara umum vaksin ini sangat aman bagi orang-orang yang memang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang akan diberikan imunisasi vaksin COVID-19 tersebut. Baik teman-teman sekalian, di samping itu sebagai tips bagi teman-teman sekalian, hendaknya Anda memakai lengan pendek saja. Kenapa? Karena nanti Anda yang akan divaksin adalah daerah sini ya, dari lengan. Jadi kalau lengan panjang apalagi ketat nanti akan kesulitan. Kalau Anda pakai jaket tidak masalah, ini dilepas jaketnya. Jadi dalam kondisi lengan pendek ini akan lebih mudah, apalagi kaos itu tentu akan lebih mudah. Tapi juga Anda ya berpakaian yang sopan, yang rapi, kemudian mandi dulu tentu saja sehingga akan membuat nyaman semuanya. Baik, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, nanti akan mengisi form. Ada 16 pertanyaan yang ada di dalam form untuk diisi. Tidak boleh ada satupun yang ya. Kalau iya berarti ditunda ya. Pertanyaan tersebut ya saya bacakan. Yang pertama ya. Yang pertama, apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Jadi kalau ada calon orang yang akan divaksin kok sudah pernah terkonfirmasi swabnya positif, maka dia akan dipending. Karena ini prioritasnya adalah orang yang belum pernah terkonfirmasi COVID-19. Kemudian yang kedua, apakah sedang hamil atau menyusui? Ya, tentu saja dengan pertanyaan ini Anda tidak boleh sedang hamil atau sedang menyusui. Kemudian yang ketiga, apakah sedang mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir? Batuk, pilek, demam, nah ini infeksi saluran pernafasan atas. Kalau itu terjadi, maka hendaknya diobati dulu sampai sembuh dan dipastikan Anda tidak terkonfirmasi COVID-19. Nah, dibuktikan Anda benar-benar bebas dari COVID-19. Jadi Anda panas, demamnya bukan karena COVID-19. Ya. Jadi Anda sudah sembuh, juga tidak ada bukti bahwa Anda kena COVID-19. Kemudian yang keempat, adakah keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau konfirmasi atau sedang dirawat karena COVID-19? Ini juga akan di cross check lebih lanjut kalau ternyata ada satu anggota keluarga yang mengalami atau menderita COVID-19. Kemudian yang kelima, apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19? Ini untuk vaksin yang kedua ya. Kalau sebelumnya kok pernah dilakukan itu ternyata mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan pada tubuh, anggota tubuh, baik yang disuntik atau pada bagian tertentu, maka ini akan dipending tentu saja, akan diberikan tindak lanjut. Dan yang keenam, apakah Anda sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah? Ya, misalnya pada penderita talasemia misalnya, atau orang yang mengalami anemia yang cukup berat, ini tentu saja akan ditindaklanjuti lebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, apakah Anda menderita penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner? Ya. Kalau iya, ada gangguan di jantung, sering nyeri dada sebelah kiri, ya, atau nyeri yang hebat, maka Anda akan mendapatkan tindak lanjut lebih dahulu. Ini akan dipending dulu.
Kemudian yang kedelapan, apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik seperti lupus, vaskulitis, dan autoimun lainnya? Yaitu gangguan pada kulit ya, diantaranya yang itu disebabkan karena imunitas kita yang menurun atau kurang baik. Kemudian yang 9, apakah Anda menderita penyakit ginjal seperti gagal ginjal kronis, kemudian juga transplantasi ginjal atau cangkok ginjal, ini atau sedang menjalani hemodialisis. Ini juga pending, orang yang sedang mengalami gangguan di ginjalnya. Kemudian yang ke-10, apakah Anda menderita penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis? Kalau pernah, pending, tidak divaksin dulu. 11, apakah Anda menderita penyakit saluran pencernaan kronis? Seperti gastritis kronis misalnya, ya, misalnya sering muntah darah atau berak darah karena MAH yang sudah berlangsung lama atau MAH kronis, atau tipes yang berlangsung lama, ini kan juga pencernaan, atau TBC usus misalnya. Kemudian yang ke-12, apakah Anda menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun, gondokan misalnya. Kemudian yang 13, apakah Anda menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi? Kalau iya, pending juga. Ke-14, apakah Anda menderita penyakit diabetes mellitus? Ya. Jadi penderita DM juga di pending ya. Tentu saja untuk DM tipe 2, ya, kalau hasil pemeriksaan laboratnya, ya, HbA1c-nya di bawah 58 atau 7,5%, maka akan dapat diberikan vaksin tersebut. Ya, jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ternyata terbukti dia menderita diabetes mellitus, perlu ada pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk mendapatkan vaksin tersebut. Ada kriterianya. Kemudian yang ke-15, apakah Anda menderita HIV? HIV positif, ya, yaitu penyakit yang menyebabkan AIDS ya. Kalau orang lebih mengenal AIDS biasanya orang awam. Apakah Anda menderita itu penyakit HIV ya, positif HIV? Kalau positif atau tidak akan diberikan kriteria lebih lanjut. Yaitu kriterianya antara lain akan diperiksa CD4-nya, CD4-nya. Jika CD4-nya atau CD4-nya kurang dari 200 atau bahkan tidak diketahui, maka tidak bisa diberikan. Kemudian yang terakhir, apakah Anda memiliki penyakit paru seperti asma, TBC, kemudian PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Ya. Kalau salah satu di antara penyakit paru tersebut ada, maka ini pun akan dipending lebih dahulu. Demikian teman-teman sekalian, beberapa hal atau pertanyaan yang mesti Anda jawab ketika hendak divaksin. Jadi kalau ada salah satu yang ya, maka dipending lebih dahulu, akan diberikan tindak lanjut lebih dahulu. Maka jawablah dengan jujur apa adanya. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada petugas. Oh iya teman-teman sekalian, setelah Anda lolos dari screening berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berjumlah 16 item pertanyaan tersebut, maka bukan berarti Anda langsung divaksin. Anda tetap akan dilakukan screening lebih lanjut atau pemeriksaan lebih lanjut berupa pemeriksaan suhu badan, antara lain suhu badan dan tekanan darah. Dipastikan Anda sebelum divaksin suhunya tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius atau 37,5 derajat Celcius. Kalau Anda suhunya lebih dari itu, maka Anda akan dipending atau ditunda juga. Kemudian yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Ketika tensi Anda lebih dari 140 untuk sistolnya dan diastolnya lebih dari 90, maka ini pun akan ditunda. Jadi maksimal adalah 140/90 ya untuk tingginya tensi. Kalau hipertensi, maka Anda belum saatnya divaksin, sehingga Anda harus diturunkan dulu tekanan darahnya. Demikian mengenai screening setelah Anda menjawab 16 item berupa pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ada iya walaupun hanya satu. Sementara untuk usia teman-teman sekalian masih dibatasi untuk sementara ini baru untuk usia 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Sehingga ketika lebih dari 60 tahun maka belum dilakukan vaksin atau belum ada program. Demikian pula kalau usia Anda kurang dari 18 tahun. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.